Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Puspitasari. Pendidikan Biologi semester 2 akan mempresentasikan hasil pengamatan perkecambahan biji cabai dari tugas morfologi tumbuhan. Klasifikasi perkecambahan biji cabai. Kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Dicotyledon, ordo Solanales, famili Solanaceae, genus Capsicum, spesies Capsicum annum L. Perkecambahan biji cabai rawit termasuk ke dalam kategori tipe perkecambahan epigel, di mana radikal muncul dan diikuti dengan memanjangnya hipokotil dan membawa serta kotiledon dan planula ke atas permukaan tanah. Yang selanjutnya adalah metodologi penelitian. Untuk tempat itu di rumah, variabel penelitian terbagi 3, yaitu variabel bebas, yaitu cahaya matahari. Kedua, variabel terikat pertumbuhan kecambahan biji cabai. Yang ketiga, variabel kontrol, yaitu biji cabai, tanah, dan suhu. Lalu alat dan bahan. Alat yang pertama polybag, kedua baskom, bahan biji cabai, tanah, air. Yang selanjutnya adalah laporan pengamatan struktur biji cabai, yang dimana terdapat radikal, hipokotil, kotiledon, setshot. Radikal ini adalah bakal calon akar. Hipokotil bakal daun di bawah biji, atau bisa disebut juga dengan batang dari perkecambahan cabai. Yang ketiga, kotiledon, bakal daun. Karena tanaman cabai ini termasuk ke dalam tumbuhan dikotil, maka kotiledon yang terdapat di biji cabai ini ada 2, di luar dan di dalam. Setshot adalah bakal dari kulit biji. Jika tidak kelihatan gambarnya yang di PPT saya akan menjelaskannya secara manual. Seperti ini gambar dari biji cabai. Nah, di sini adalah radikal, yang dimana calon akar dari biji cabai ini. Lalu ini adalah hipokotil, bakal daun di bawah biji, atau bisa disebut juga batang dari perkecambahan biji cabai. Lalu ini kotiledon, bakal daun. Tanaman cabai memiliki 2 kotiledon karena termasuk ke dalam tanaman dikotil yang berkeping 2. Lalu ini ada setshot, atau bisa disebut juga kulit biji. Lalu pertumbuhan biji cabai. Hari pertama biji ditanam di dalam polybag, belum ada perubahan. Begitu juga pada hari kedua. Lalu pada hari ketiga baru ada perubahan, yaitu tunas ujung biji cabai.
Hari keempat, tunas ujung biji mulai memanjang. Hari kelima, tunas ujung biji terus memanjang. Lalu hari keenam ada perubahan lagi, yaitu batang dan daun sudah terlihat tumbuh. Lalu hari ketujuh, batang dan daun terus memanjang. Hari ke-8, batang dan daun terus bertambah tinggi, bunga dan buah belum tumbuh. Nah, pada hari ke-8 ini pertumbuhan biji cabai sudah terlihat jelas, yaitu terlihat jelasnya daun, kuncup, batang, lalu akar primer dan akar sekunder. Lalu simpulan yang dapat saya simpulkan dari pertumbuhan biji cabai ini adalah perkecambahan biji cabai termasuk ke dalam kategori tipe perkecambahan epigel, yang dimana radikel muncul dan diikuti dengan memanjangnya hipokotil dan membawa serta kotiledon dan planula ke atas permukaan tanah. Proses tumbuhnya tanaman cabai ini bersuhu pada 38/30, maksudnya 38 pada suhu siang dan 30 pada suhu malam. Adapun faktor yang mempengaruhi pertumbuhan cabai ini yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal tanaman cabai ini adalah hereditas. Faktor eksternalnya yaitu suhu, cahaya, dan air. Tanaman ini berakar tunggang dan termasuk ke dalam tanaman dikotil yang berkeping dua.